Duh, kalau view-nya dikit gimana ya? Belum lagi kalau ada negatif komen. Udah banyak banget lagi konten yang sama kayak gue. Bagus pula. Gue gimana ya? Apa gue batal aja ya upload konten? Halo guys, welcome to Raw Project. Sekarang gue akan ngebahas 5 langkah yang kalian harus lakukan kalau kalian mau jadi YouTuber. Yang pertama, don't think too much. Kenapa kalian jangan banyak mikir sebelum kalian mulai? Gue yakin semua orang yang ingin memulai membuat konten atau video yang akan diupload ke YouTube, mereka akan semua berpikiran takut hasilnya jelek, dikomentarin orang nanti nggak bagus, dapat komentar negatif, terus juga mereka kadang ngerasa kayak nggak tahu apa yang mau diomongin, ataupun mereka juga ngerasa kadang kayaknya konten gue nggak bagus deh, kayaknya udah ada deh yang buat konten ini, kayaknya udah ada deh dia yang bikin lebih bagus, dan gue kayaknya nggak bisa kayak dia. Bahkan konten yang gue buat ini pun udah retake berkali-kali, dan itu normal guys, ya kan? Dan ketika kalian upload video pertama kalian, ya wajar banget kalau view-nya masih sedikit, ataupun ada hate speech atau komen negatif, menurut gue itu hal yang wajar. So, don't think too much and let start make it. Nah, yang kedua, udah pasti setiap orang yang mau buat konten itu mencari referensi. Gua pun mencari referensi. Karena dengan referensi kita jadi tahu kurang lebih gaya ngomongnya seperti apa, treatment kameranya seperti apa, output kontennya akan seperti apa, gayanya seperti apa. Tapi bukan berarti kita harus ikutin plek-plekan dari awal sampai akhir cara ngomongnya atau penyampaiannya ataupun cara editingnya. Kita nggak harus ikutin plek-plekan, tapi kalian bisa ambil dari beberapa sisi dari setiap referensi yang kalian tonton. Menjadikan itu menjadi konten kalian sendiri dengan gaya kalian dan juga karakter kalian. Dan bukan berarti kalau kita ngikutin referensi yang kita lihat itu copycat. Enggak, karena kita nggak ngikutin 100%. Kita ambil itu menjadi salah satu guidance atau panduan untuk kita membuat konten. So I think it's fine, it's normal. Karena di dunia ini tuh udah nggak ada lagi yang 100% otentik menurut gue. Semuanya pasti diambil dari A, B, C, D. Diambil beberapa dan jadikan satu sesuai dengan kalian. Yang kalian banget. Yang ketiga, udah pasti kalau kalian mau buat konten itu perlu modal. Modal itu ada banyak. Ada modal untuk equipment atau gear, bisa dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Terus kalau untuk ngebuat video, karena ini kita lagi ngomongin YouTube, udah pasti kalian butuh kamera. Tapi kamera zaman sekarang itu tuh udah powerful banget. Apalagi kamera-kamera HP yang sekarang walaupun cuma 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu menurut gua udah capable banget untuk nge-produce sebuah konten foto maupun video. Tapi kalau kalian mau lebih baik lagi, lebih bagus lagi kualitas gambar, ya tentu kalian harus invest untuk beli kamera. Karena bikin konten itu sama kayak kalian bikin bisnis. Kalian perlu modal untuk beli equipment-nya, untuk menjalankan bisnis tersebut. Karena bikin konten ini ujung-ujungnya adalah, apalagi selain untuk dimonetize menjadi sebuah cuan, duit. Dan setelah berjalannya waktu, otomatis kita akan upgrade equipment kita atau bahkan hire beberapa orang buat menjadi videographer, menjadi editor. Tapi sebelum itu gue percaya semuanya bisa dikerjakan sendiri asal kalian emang niat dan mau belajar, karena semuanya kalian bisa pelajari di YouTube. Gua pun belajar ngebuat video, ngerekam sendiri, bikin konten, itu semua mencari referensinya di online secara gratis. Yang keempat, konsisten. Kata yang sangat mudah untuk diucapkan, sangat gampang untuk didengar, sangat mudah untuk dimengerti,
tapi paling susah untuk dilakukan. Karena untuk menjalankan YouTube channel kalian yang akan kalian buat, untuk membuat ini terus growing, terus berkembang, kalian perlu konsisten. Mungkin di 10 video pertama yang nonton dikit. Mungkin di 20 video pertama yang nonton nggak begitu banyak. Tapi kalau kalian stop di video ke-10, ya udah, that's it. Tapi kita nggak akan pernah tahu, ternyata di video ke-31, kalian akhirnya ngehit dan dinotis orang, dan video kalian muncul di beberapa home atau beranda di channel orang. Itu yang ngebuat video kalian akan dilihat dan lebih banyak viewers, yang ujung-ujungnya channel kalian akan semakin growing dan berkembang. Tapi itu semua nggak akan terjadi kalau kalian nggak konsisten. So, please be consistent. Yang kelima, ngebuat YouTube channel seperti bisnis. Udah pasti harus ada planningnya, ada rencananya, dan ada tujuannya. So, ketika gue bikin YouTube channel gue bikin rencananya, planningnya, dan tujuannya. Jadi planningnya adalah gue harus ngejalanin ini 2 tahun. Dengan serius, gue mendedikasikan waktu gue, energi gue, dan juga modal gue untuk membeli equipmentnya, ya kan? Bikin kontennya, perlu energi, perlu effort, perlu uang, betul? Gue set ini 2 tahun. Kalau dalam 2 tahun gue nggak achieve 50,000 subscribers, gue bakal quit. Artinya gue ngerasa bahwa ya gue udah usaha semaksimal gue, tapi emang ini bukan jalannya. Dan gue akan mencari yang lain. So, kalau kalian mau serius di YouTube, kalian harus put your effort, energi, dan juga modal tentunya. Dan ketika memang udah lewat dari masa yang kalian udah rencanakan dan itu nggak make it happen, nggak work sama sekali, kalian bisa evaluasi juga. Apakah kalian mau terusin, atau kalian mau quit sampai di situ. Tapi sebelum kalian mulai, pastikan kalian udah punya rencananya, biar semuanya bisa kalian tracking ke depannya. So that's all guys, that's 5 steps you need to do before you make your own YouTube channel. Gue Wilgos dari Raw Project. Thank you for watching. I'll see you guys in whatever next video.